Saya akan menjelaskan bagaimana cara yang diterapkan oleh Al-Ghazali dalam menjelaskan makna ikhlas. Imam Al-Ghazali mempunyai kajian yang mendalam tentang di dalam bukunya Al-Ihya. Dia menjelaskan bagaimana hakikat ikhlas ini. Bahwa keikhlasan itu ya, bahwa keikhlasan itu memang benar-benar ya, segala sesuatu yang digambarkan itu tidak ada dicampurkan dengan sesuatu yang lain. Ya, kata Al-Ghazali, ketahuilah bahwa segala sesuatu yang digambarkan sebenarnya mudah bercampur dengan sesuatu yang lain. Nah, jika bersih dari pencampurannya dan bersih darinya, maka itulah yang disebut murni. Perbuatan yang bersih dan murni disebut ikhlas. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 66. Berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi kemurnian susu itu diukur tanpa adanya campuran kotoran dan darah atau segala sesuatu yang kemungkinan bercampur dengannya. Padahal kan kita tahu bahwa di dalam tubuh kita ini antara darah ya, kemudian kotoran, susu itu bisa bercampur saja. Tapi bagaimana seorang anak bisa menghirup susu saja tanpa ada disertai oleh kotoran ataupun darah? Nah, itulah yang dikatakan dengan ikhlas, sebenar-benarnya ikhlas. Artinya ikhlas ini kebalikan daripada syirik. Jadi tidak ada tercampur sedikit pun. Kalau dia tercampur berarti itu namanya syirik. Nah, siapa yang tidak ikhlas berarti dia musyrik. Hanya saja syirik itu mempunyai beberapa derajat ikhlas. Ya, beberapa derajat ikhlas atau murni dalam tauhid sebenarnya kebalikan dari syirik di dalam uluhiyahnya. Nah, syirik ada yang tersembunyi, ada yang jelas. Begitu pula dengan ikhlas. Ya, ikhlas dan kebalikannya sama-sama menyusup ke dalam hati, karena memang hatilah tujuannya. Yang demikian itu akan terwujud dengan tujuan dan niat. Tadi telah kita sebutkan bagaimana hakikat daripada niat, yang dikembalikan kepada pemenuhan berbagai faktor pendorong, yang sekalipun pendorongnya hanya satu, maka perbuatan yang keluar darinya sudah bisa disebut dengan ikhlas. Nah, sebagai tambahan adalah apa yang diniatkan. Barang siapa jujur dan tujuannya untuk ria semata, dan barang siapa jujur dan tujuannya untuk ria semata, dia sudah bisa disebut orang yang, barang siapa jujur dan tujuannya untuk ria semata, dia sudah bisa disebut dengan orang yang mukhlis. Orang yang tujuannya semata takarub kepada Allah disebut juga dengan orang yang mukhlis. Tetapi kemudian berlaku kebiasaan untuk mengkhususkan sebutan ikhlas dengan memurnikan tujuan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan dari segala campuran-campuran ini. Nah, kita bisa melihat ya bagaimana tentang orang-orang yang terdorong untuk takarub kepada Allah, tetapi pendorong ini bercampur dengan pendorong lainnya. Apakah itu karena ria ataupun karena pertimbangan-pertimbangan pribadi lainnya. Misalnya, seseorang yang berpuasa dengan tujuan diet dan juga takarub. Nah, berarti kan sudah ada dua di situ. Ya. Artinya kita bisa menilai sendiri apakah puasa itu ikhlas karena Allah, apakah juga ada tujuan dietnya. Kemudian memerdekakan budak agar dia terbebas dari kejahatan dan keburukan akhlaknya. Menunaikan haji untuk melengkapi kebiasaannya melakukan bepergian atau melepaskan diri dari kejahatan di negerinya, atau untuk melarikan diri dari musuh dari tempat tinggalnya, atau untuk melepaskan diri dari kepenatan mengurus keluarga, anak-anak, dan pekerjaan, sehingga dengan begitu dia bisa istirahat selama beberapa hari. Nah, ini juga merupakan faktor-faktor pendorong yang sebenarnya sudah tercampur, ya, sudah tercampur. Atau berperang untuk melatih diri dan meneliti sebab-sebabnya agar dia mampu mengurus dan mempersiapkan pasukan. Atau misalnya sholat malam dengan tujuan untuk mengenyahkan kesengsaraan dari dirinya agar keluarganya aman. Nah, ini juga ya sebenarnya sudah tercampur, bukan karena Allah.
atau mendalami ilmu agar mudah mencari mata pencaharian dan harta, atau agar terpandang di tengah sanak keluarga, atau agar harta benda miliknya menjadi aman dari jarahan tangan-tangan yang rakus, karena dia sudah mempunyai ilmu untuk memeliharanya. Masya Allah, ini juga merupakan sudah tercampur. Atau mengajar atau menyampaikan pengetahuan dengan nasihat agar tidak jenuh karena hanya diam saja, atau sekaligus bebas menikmati pekerjaan mengajar ini, bukan karena Allah. Melayani ulama atau sufi agar kehormatan dirinya ikut terdongkrak di mata manusia, atau agar memperoleh teman di dunia. Nah, ini juga bukan karena Allah. Masya Allah, ini perlu diperhatikan ya bunda. Atau menulis mushaf agar mendapatkan pekerjaan dari keahliannya, menulis kaligrafi misalnya, bukan karena Allah. Atau bisa juga menunaikan haji dengan cara berjalan kaki untuk meringankan biaya. Nah, ini juga salah ya bunda. Kemudian berwudu untuk membersihkan diri dan menyegarkan badan. Nah, jadi wudunya bukan karena Allah. Mandi agar baunya harum. Nah, jadi juga bukan karena Allah. Ini juga sudah tercampur. Kemudian meriwayatkan hadis agar dikenal sebagai orang yang terpandang di dalam masalah isnad. Nah, ini juga salah. Iktikaf di masjid dengan tujuan meringankan sewa tempat tinggal. Ini juga salah. Berpuasa agar tidak terlalu sering memasak makanan, atau agar tidak terlalu disibukkan dengan urusan makanan. Oh, ini apalagi ya bun? Kemudian memberikan nafkah kepada pengemis untuk memotong kejemuannya meminta darinya. Ya, ini juga salah. Atau menjenguk orang sakit agar dia dijenguk jika sewaktu-waktu sakit. Masya Allah, ini juga nggak boleh ya bun. Seharusnya kalau kita berbuat sesuatu kebaikan, ya kita memberikan sesuatu kepada orang, kita jangan pernah berharap orang itu akan mengembalikan kepada kita. Tidak, karena tidak begitu, hukumnya tidak begitu. Karena kita akan mendapatkan kebaikan dari orang lain kah, atau dari apakah, Jadi kalau kita berharap memberikan sesuatu kepada orang itu dan orang itu akan memberikan, itu tidak akan pernah terjadi. Kalaupun terjadi, ya mungkin memang Allah sudah memberikannya begitu. Jadi jangan pernah berharap ya bun, kita melihat orang sakit supaya nanti kalau sakit dia juga menjenguk kita, bukan begitu ya bun. Kemudian mendatangi jenazah agar nanti ada keluarganya meninggal dunia juga didatangi. Nah, ini juga nggak boleh. Kita takziah ke tempat orang supaya kita dalam hati kecil kita nanti supaya kalau kita meninggal ada orang yang hadir juga, itu nggak boleh. Kemudian mengerjakan pekerjaan apapun agar dikenal kebaikannya, disebut-sebut dan tenar sebagai orang yang baik, itu juga tidak boleh bunda. Misalnya ya bunda adalah seorang yang ahli masak, ya jadi panggung misalnya. Ya, kita manggung di tempat orang, wah bangganya kita ya bahwa kita bisa masak, kemudian dipuji-puji orang, kita juga merasa terombang-ombang ya, terombang-ambing dengan kebiasaan itu. Nah, ini juga tidak dibolehkan. Banyak sekali ya bunda yang mungkin selama ini kita tidak menyadari dalam keseharian kita apa yang kita lakukan, seolah-olah kita sudah merasakan dengan ikhlas karena Allah, tapi ternyata bercampur. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Semoga kita dijauhkan dari hal ini. Nah, apa hukuman amal yang bercampur noda dan hak mendapatkan pahalanya? Nah, di dalam hal ini Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ikhlas dari buku Al-Ihya, dia menguraikan hukum amal yang bercampur dengan noda-noda duniawi dan pertimbangan-pertimbangan pribadi. Nah, secara tidak ikhlas karena Allah, dan semua yang tidak ikhlas karena ria. Nah, apakah orang muslim berhak mendapatkan bagian pahala dari amal itu ataukah tidak? Nah, perkataan Al-Ghazali mengenai masalah ini amat bagus sehingga layak untuk kita nukil. Ya, apa kata Imam Ghazali? Ketahuilah bahwa jika suatu amal tidak ikhlas karena Allah semata, tetapi bercampur dengan noda ria dan pertimbangan-pertimbangan pribadi, maka orang-orang berbeda pendapat apakah dengan begitu seseorang akan diberi pahala atau sisa, ataukah dia dapat dihukum apapun sama sekali tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan sisa. Nah, orang yang mengerjakan semata karena ria
maka sudah pasti amalnya akan mendapatkan sebab kebencian dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang melakukan secara ikhlas karena Allah, maka amalnya akan mendapatkan sebab datangnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diteliti adalah amal yang bercampur. Zohir beberapa pengabaran ada yang menunjukkan bahwa amal itu tidak ada pahalanya. Namun ada pula yang beberapa yang mengatakan menunjukkan sebaliknya. Jadi menunjukkan bahwa amal yang bercampur itu tidak ada pahala sebagaimana telah disampaikan dari beberapa riwayat hadis yang tadi. Nah, yang bisa dikatakan di sini tentang masalah ini, sedangkan pengetahuan tentang hal ini adalah ini dapat dilihat sebagaimana kekuatan pendorongnya. Kita lihat lagi dari kekuatan pendorongnya. Jika pendorong agama sejajar dengan pendorong pribadi, takaran dan timbangannya, maka amal itu tidak mendatangkan pahala dan dosa. Jika pendorong rianya lebih dominan dan lebih kuat, maka amalnya tidak bermanfaat. Dan jika bisa dikatakan mendapatkan siksa atau mendapatkan neraka. Namun siksa ini lebih ringan dibandingkan dengan siksa amal yang semata-mata karena ria dan tidak dicampuri maksudnya untuk takarub kepada Allah. Nah, jika takarubnya lebih dominan daripada pendorong yang lain, maka dia mendapatkan pahala selaras dengan kekuatan pendorong agama. Hal ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan mendapatkan balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya. Surat An-Nisa ayat 40. Demikianlah Bunda, kita bisa melihat ya bagaimana hakikat keikhlasan itu. Jadi kalau kita ikhlas itu tergantung daripada niat dan pendorong niatnya. Kalau pendorong niatnya itu karena ria, ya, jadi ada dua hal ya, ada pendorong perbuatan kita itu karena ria dan karena Allah. Kalau lebih besar karena rianya, ya, maka akan mendapatkan siksa daripada Allah, nggak dapat pahala apapun. Tapi kalau karena Allahnya yang lebih besar, maka itu adalah kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau seimbang antara ria dan karena Allahnya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Begitu ya Bunda, cuma dapat capek saja. Misalnya tadi kita puasa dengan niat supaya diet. Nah, itu jelas sekali tidak mendapatkan pahala. Begitu ya Bunda. Itu yang karena amal bercampur. Oh, sedikit lagi. Bagaimana tentang amal yang bercampur ini? Hadis mengatakan sesungguhnya amal-amal itu bergantung kepada niat-niat. Al-Allamah Ibnu Rajab Al-Hambali mempunyai pendapat yang bagus mengenai amal yang bercampur. Sekalipun di satu sisi ada perbedaan dengan Imam Al-Ghazali. Ada baiknya juga kita mengemukakannya di sini agar manfaatnya bisa dipetik lebih optimal. Ibnu Rajab berkata, ketahuilah bahwa amal karena selain Allah bisa dibagi menjadi beberapa macam. Kadang-kadang karena ria semata yang tidak dimaksudkan kecuali untuk pamer kepada orang lain dengan dilatar belakangi unsur duniawi. Nah, seperti keadaan orang-orang munafik dalam sholat yang mereka kerjakan sebagaimana firman Allah, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebutkan Allah kecuali sedikit sekali. Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah, Allah mensifati orang-orang kafir dengan ria dalam firman-Nya, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dengan maksud ria kepada manusia serta menghalangi orang-orang yang dari jalan Allah. Nah, ria yang murni ini hampir tidak pernah muncul pada diri seorang yang mukmin dalam melaksanakan sholat dan puasanya. Jadi kalau ada orang yang muncul sifat ini, maka dia termasuk orang-orang yang kafir.
Kemudian kadang-kadang suatu amal dilakukan oleh Allah, dilakukan karena Allah dan disekutukan oleh ria. Baik Bunda, jadi itulah sebenarnya hakikat ikhlas. Jadi ada orang yang benar-benar ikhlas murni berbuat sesuatu hanya karena Allah. Kemudian ada yang bukan karena Allah, nah itu dikatakan dengan ria. Tapi ada yang bercampur. Nah, tadi sudah dikatakan yang bercampur ini yaitu tergantung dari mana yang lebih banyak riaknya. Kalau dia banyak riaknya berarti dia sama sekali tidak akan mendapatkan pahala apapun. Tapi kalau banyak karena Allahnya maka dia akan mendapatkan pahala. Demikianlah bunda-bunda semua. Mari kita cerna semua apa yang sudah kita kaji tadi mengenai ikhlas. Memang sulit sekali pelaksanaannya ya, sama dengan sabar. Memang tidak mudah untuk kita melatih diri kita untuk bisa menjadi sabar, untuk bisa melatih diri kita menjadi ikhlas. Kata-kata yang mudah diucapkan tapi sulit sekali untuk kita terapkan dalam kehidupan kita tadi. Sudah banyak kali contoh-contohnya tadi ya Bun. Sehingga apapun yang kita lakukan, kalau memang ada bercampur ya antara riya dengan karena Allahnya, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali capek saja. Ini yang perlu kita pahami. Baik Bunda, ini bukan akhir dari kajian kita tentang ikhlas. Masih ada ciri-ciri orang yang ikhlas. Siapa yang benar-benar orang itu ikhlas? Nah itu nanti belum dibahas di sini. Insya Allah minggu depan kita bahas kembali. Yaitu bagaimana ciri, sifat, dan ciri orang-orang yang benar-benar sudah melaksanakan ikhlas itu. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya tempatnya salah, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita akhiri kajian kita ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum binafsi habitaqullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.